Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berkah ini, di tempat yang berkah ini, insyaallah kita akan membahas kajian dengan tema bahagia dan sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa meraih satu tujuan dalam hidup kita, yaitu bagaimana bahagia kita dan bisa meraih satu tujuan juga meraih hidup kita, yaitu tujuan bagaimana bahagia terhadap tubuh kita dan bisa meraih satu tujuan juga meraih hidup kita. Yang kedua, bagaimana bahagia dalam tubuh kita bisa meraih satu tujuan bahagia dan sehat. Sebelumnya kita berbicara dulu bagaimana sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghlubun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Maghbun, dilalaikan. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Dua nikmat yang benar-benar kita lalaikan dan kita tidak pernah sadari bahwasanya ini adalah nikmat yang terbesar yang telah Allah berikan. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Apa bukti kalau kita benar-benar tidak sadar kalau nikmat sehat, nikmat yang luar biasa, dan secara umum inilah sifat manusia, yaitu tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Innal insana lakanut, manusia benar-benar ingkar dengan nikmat yang telah Allah banyak beri. Dan hakikat inilah yang menyebabkan manusia sempit hidupnya, sesak dadanya, susah hatinya, tertutup pikirannya, yaitu tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber dari kesusahan hidup, kesempitan hati, tidak tenangnya jiwa, yaitu dia tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan padanya dan dia lalai. Kita contohkan dari nikmat sehat ini yang benar-benar maghlulun fihima katsirun minan nas. Benar-benar banyak dilalaikan oleh manusia. Dilalaikan. Buktinya apa? Buktinya adalah doa yang kita baca sehari-hari. Tiap hari kita baca, bahkan doa ini mungkin kita baca lebih dari sekali, dua kali, tiga kali, yaitu doa ketika keluar dari kamar mandi. Apa doa keluar dari kamar mandi? Doanya doa yang singkat, ghufranak. Apa arti doa ini? Apa arti dari doa ini? Artinya, kalau kita mempelajari bahasa Arab, artinya adalah, ya Allah, ghufranak, ya Allah, aku benar-benar sungguh meminta ampun padamu. Karena ghufranak itu adalah bentuk maf'ul mutlaq li taukid dalam bahasa Arab. Artinya untuk taukid, untuk menekankan. Benar-benar ungkapan untuk menekankan.
Kalau bahasa Indonesia mungkin dia pakai tambahan kata. Ya Allah, benar-benar deh, minta ampun sekali pakai banget gitu ya. Mungkin itu. Tapi bahasa Arab dengan keindahan bahasanya dia menggunakan kaidah. Ghufranak artinya meminta ampun. Pertanyaan selanjutnya, mengapa keluar kamar mandi kita meminta ampun? Mengapa keluar kamar mandi meminta ampun? Kalau doa masuk kamar mandi, ini masih bisa kita sambung-sambung. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan setan wanita. Kita memohon perlindungan. Ini masuk akal. Tapi keluar kamar mandi, mengapa harus minta ampun? Perasaan di kamar mandi nggak ngapa-ngapain, cuma kebelet sebentar, menunaikan, selesai keluar. Perasaan ada dosanya. Kenapa harus minta ampun? Ada dua penjelasan ulama mengenai ghufranak ini. Yang pertama, kita keluar kamar mandi, kita meminta ampun. Juga karena selama di kamar mandi bisa jadi kita berzikir bersama, karena ada larangan menyebut asma bahagia dan sehat. Merupakan tempat yang sebelumnya kita berbicara dulu bagaimana disebutkan sehat di situ. Kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bisa jadi ni'matani maghlubun fihima kasirun. Bismillah. Karena bisa jadi di kamar mandi kita lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di kamar mandi. Tidak mengingat Allah. Penjelasan yang kedua, mengapa kita meminta ampun? Karena penjelasan dari Syekh bin Baz, karena selama ini kita tidak pernah mensyukuri nikmatnya buang air besar dan nikmatnya buang air kecil. Kita tidak pernah mensyukuri, lalai dan lupa, sehingga kita pun keluar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah di antara kita yang pernah mensyukuri, alhamdulillah ya Allah, lancar buang airnya, masya Allah, setelah kebeletnya nusuk tidak tertahankan, ketemu kamar mandi, blas, alhamdulillah, nikmat banget ya Allah. Adakah di antara kita yang pernah mensyukuri nikmat ini? Ada? Mensyukuri nikmat ini? Kalau saya ngaku Pak, tidak pernah. Setelah baca hadis baru, oh iya benar juga. Nikmat ini Pak, nikmat buang air besar dan nikmat buang air kecil, nikmat yang luar biasa. Inilah gambaran bahwasanya manusia tadi, wa innal insana lakanu, manusia benar-benar jarang mensyukuri nikmat. Tidak pernah mensyukuri, padahal hal tersebut nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang dahulu, makannya dinikmati, keluarnya juga dinikmati. Saking nikmatnya, ada yang bawa Quran ke dalam, ada yang sambil merokok, ada yang bawa HP juga. Ada yang bawa HP? Ya, harusnya buang air besar hanya 5 menit, bawa HP jadi setengah jam. Bawa HP plus chargeran
ya, plus chargeran, kemudian ada wifi, nggak keluar-keluar. Nikmat dinikmati. Ini bukti bahwasanya kita jarang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita melihat bagaimana cara bahagia. Bagaimana Islam mengajarkan bagaimana kita bisa bahagia. Dari nikmat sehat ini yang jarang kita lalaikan. Setelah dipikir-pikir, setelah direnungkan, apa yang kita cari dalam kehidupan dunia ini? Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar-kejar dalam dunia ini? Kehidupan dunia ini di mana kita berpeluh, berkeringat, berusaha dan mencari-cari. Apa yang kita cari berikan dalam kehidupan dunia ini. Tapi setelah dipikir dan nikmat buang air kecil, nikmat yang direnungkan lebih dalam, inilah gambaran bahwasanya manusia tadi, ternyata tujuan manusia ingin hidup di dunia ini hanya satu tujuan mereka. Apa tujuan mereka? Tidak pernah. Tujuan manusia hal tersebut ingin bahagia, mencari sa'adah, mencari kebahagiaan. Ini tujuan hidup kita. Siapapun itu, dia hidup di dunia ini mencari bahagia. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Siapa yang tidak ingin bahagia? Ini tujuan hidupnya seseorang di dunia ini. Siapapun itu, dia mencari kebahagiaan. Bahkan ada orang mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Yang penting saya bahagia. Ada yang menghambur-hamburkan uang caranya. Ada bahagianya dengan cara membuat orang lain susah, baru bahagia. Yang kita sebut dengan SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada juga orang yang bahagianya dengan cara membantai, dengan cara membunuh orang lain, melakukan kekejian, dia bahagia. Ada juga orang yang bahagia dengan cara-cara yang aneh, naik di gedung-gedung yang tinggi, foto selfie, kemudian waliyazubillah mati. Melakukan hal yang aneh, dia bahagia. Dimulai dari mengecat rambutnya, warna-warni rambutnya dicat. Untuk apa? Dia bahagia ketika rambutnya dicat merah, kuning, hijau, dan meletus. Ada juga yang sampai mengobrak-abrik tubuhnya, telinganya dibolongi, hidungnya dibolongi, bibirnya dibolongi, lidahnya dibolongi, alisnya dibolongi, sampai matanya juga minta dibolongi. Kenapa? Mengapa Anda melakukan hal itu? Iya, karena saya bahagia, saya senang melakukan ini. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita pikir-pikir, orang di dunia ini berpeluh, berpergian jauh, berjalan, berlari, jungkir balik. Apa yang dicari? Yang dicari adalah kebahagiaan. Akan tetapi alhamdulillah kita seorang muslim mendapatkan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya muslim yang benar-benar bahagia di dunia dan akhirat, yang percaya dengan kehidupan setelah kematian, percaya dengan hari yang lebih baik,
hanya muslim yang nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahwasanya yang namanya bahagia, kebahagiaan di hati. Innal ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan di hati. Kebahagiaan itu ada di hati. Inilah Islam mengajarkan kepada kita. Kita beruntung mensyukuri sekali nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat mengenal sunnah, Al-Qur'an dan hadis. Innal ghina nafs, sesungguhnya kekayaan itu kekayaan hati. Kebahagiaan itu di hati. Banyak orang yang bisa membeli tempat tidur yang mewah, membeli spring bed yang empuk, membeli tempat tidur yang luks, elegan, mewah. Akan tetapi tidak semua orang bisa membeli nikmatnya tidur. Tidak ada. Tidak ada yang bisa membeli nikmatnya tidur. Bisa jadi orang yang berada di tempat tidur yang mewah, bertelekan dengan perhiasannya, tetapi dia tidak tenang di atas tempat tidurnya. Berbolak-balik, gelisah, tidak tenang. Bisa jadi seseorang yang tidurnya mungkin hanya beralas tikar, tidur di sudut masjid, melakukan i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah, merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya mengadu kepada Allah, nikmatnya sholat malam, lantunan, bacaan imam yang sangat indah, membuat kita rindu mengenangnya kembali dan rindu Ramadan. Dia hanya membaca Al-Quran, kemudian dia meluruskan punggungnya, dan dia terlelap sebentar. Tidurlah dia hanya 15 menit atau 30 menit, dan dia merasakan tidur yang nikmat luar biasa, kemudian bangun dengan perasaan segar serta optimis dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mampu membeli rumah mewah, mepet sawah. Rumah mewah, rumah yang besar, rumah yang indah dengan berbagai macam ornamen perhiasan di dalamnya. Akan tetapi tidak semua orang mampu membeli kebahagiaan dan romantisme dalam rumah tangga. Disinilah indahnya Islam. Bagaimana mengajarkan kebahagiaan itu di hati. Bagaimana dia bahagia? Inilah Islam mengajarkan. Oleh karena itu sangat perlu diketahui, sebelum kita berusaha mencari bahagia ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengetahui apa itu macam-macam bahagia, dan jangan sampai salah dalam berbahagia dan tersesat dalam kebahagiaan yang semu. Ada beberapa macam kebahagiaan. Yang pertama yang disebut dengan kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu. Bagaimana kebahagiaan semu? Kebahagiaan semu layaknya fata morgana. Dia semu. Seseorang yang terdampar dalam lautan pasir yang panas, kehausan, terhabis bekal, tersesat dalam kesendirian, dia melihat di pemandangan yang jauh, dalam kehausan, kelaparan, dia melihat di jauh sana lautan air. Berbahagialah dia lihat, kalau saya ke sana, aku dapatkan air, aku bisa menghilangkan dahaga, segera mengganti keringat dengan air yang dingin. Kemudian dia pergilah ke sana. Dia usahakan sisa-sisa tenaganya menuju ke sana. Tetapi apa yang dia dapatkan?
sampai di sana dia dapatkan tidak lain tidak bukan lautan pasir panas yang sama, lautan gurun pasir yang juga lebih panas dan lebih menyiksa. Dia mengatakan, ini sungguh menipu dan semu. Ini yang aku usahakan. Demikianlah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu. Jangan sampai kita tertipu. Manusia, beberapa orang melihat kebahagiaan yang semu. Contohnya, sebagian kita, beberapa teman-teman dokter, ini didatangi oleh beberapa orang oknum pejabat. Kami tidak mengeneralisir ya. Oknum pejabat, bukan semuanya. Didatangi juga dengan oknum artis. Tidak semuanya tapi ya, kami tidak mengeneralisir. Apa yang dia minta kepada teman-teman kami, teman-teman kita para dokter, yang dia minta adalah obat penenang. Salah. Kerasnya dunia hiburan, persaingan, fitnah, gosip. Sebentar lagi aku akan naik panggung menghibur orang-orang, membuat mereka tertawa, sedangkan aku sedang bersedih. Oleh karena itu, Pak Dokter, tolong segera resepkan obat untuk meningkatkan mood, menghilangkan kesedihan. Ternyata mereka tidak bahagia. Akan tetapi apa yang dilihat oleh manusia dari kejauhan? Apa yang dilihat oleh manusia dari kejauhan? Sumber air yang bisa menghidupkan kehidupan. Sumber air yang bisa mengairi kehidupan yang kering. Bahagia sekali tampaknya. Terkenal, muda, harta, wanita, dan tahta. Sekiranya, ini daerah Ciracas namanya. Sekiranya daerah Ciracas ini membuka Ciracas Idol, banyak tidak yang daftar? Banyak yang daftar? Ciracas Idol. Ingin menjadi artisnya Ciracas. Banyak yang daftar tidak? Banyak yang ingin jadi artis? Banyak. Karena dia mengatakan, kalau saya jadi artis, saya bahagia nanti. Saya harus usahakan. Atau kalau kita buka ya pemilihan ya gubernur Ciracas, banyak yang daftar, banyak yang mendukung, ingin kecipratan gubernurnya, banyak. Karena melihat itulah kebahagiaan. Melihat dari kejauhan, oh bahagia tampaknya, seperti fata morgana. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana Al-Quran ini menyifati orang-orang munafik ya. Akan tetapi ayat ini berlaku umum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husyubun musannadah." Iza ra'aitahum, kalau kalian melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, kalian akan kagum dengan jasad-jasad mereka dan penampilan-penampilan mereka. Masya Allah ya, keren sekali penampilannya nih artis ya, maco, mantan copet dan sebagainya. Keren, gaya, baik, pinter, bagus ya. Kagum dengan penampilan mereka. Begitu juga sebagian dari pejabat, bisa jadi kita kagum, Masya Allah keren, bagus penampilannya, diikuti. Allah lanjutkan, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berkata, kalian akan mendengarkan, pasang telinga. Demikianlah yang kita lihat, mereka mengucapkan sesuatu, viral ucapannya, sesuatu semuanya.
diikutin ucapannya, didengarkan, tasma' liqaulihim. Tetapi apa yang Allah lanjutkan dalam Al-Qur'an, ka'annahum husyubun musannadah. Akan tetapi mereka ini seperti husyub. Husyub itu adalah kayu tiang. Yang seharusnya kayu tiang ini dia sebagai pengkokohnya bangunan, tiang dari bangunan tersebut. Ya, mohon maaf ya, ada pengumuman dari panitia bagi para jamaah, mohon maju agak ke depan sedikit ya, maju lagi. Ya, maju lagi ya, karena biar di belakang bisa masuk. Ya. Agak maju dan merapat sedikit, mudah-mudahan lebih hangat gitu. Ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian apa Allah firmankan, ka'annahum husyubun musannadah. Tetapi mereka itu seperti husyub tiangnya bangunan, kayunya bangunan. Zaman dahulu pakai kayu. Husyub yang seharusnya husyub tersebut dia kokoh, kuat, dan dia menanggung beban beratnya suatu bangunan. Tetapi Allah sindir dengan ka'annahum husyubun musannadah. Tetapi mereka seperti kayu yang bersandar. Disindir. Kayu yang bersandar, malah merepotkan, memberikan beban kepada bangunan, tidak bermanfaat. Buat apa kayu bersandar ini? Kita singkirkan saja. Menghalangi jalan, memakan tempat. Husyubun musannadah. Seperti sampah yang kita singkirkan saja. Yang kita kagum dengan badannya, yang kita dengar iza yaqulu tasma' liqaulihim, tetapi ternyata faktanya husyubun musannadah. Itulah yang dilihat oleh manusia di zaman ini, yang dikagumi, menjadi contoh hebat ya, dilihat ya di Instagram, di YouTube, di mana keren ya. Diikuti semuanya, pakai tato diikutin, pakai ini. Padahal tato, apa manfaatnya tato ini? Tidak bermanfaat bagi diri, tidak bermanfaat bagi lingkungan. Ikutin semuanya. Tetapi apa hakikatnya mereka? Seperti tadi. Tidak tenang hidupnya, minta obat penenang. Sebagian lagi kita dengarkan overdosis. Tidak tahan. Kalau sudah overdosis berarti sudah bertahun-tahun. Ya. Dosisnya naik terus. Tidak bahagia. Yang itu dikagumi oleh kita dan dikagumi oleh pemuda-pemuda kita. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan. Mereka sudah tidak lagi butuh dunia. Semua sudah didapatkan. Dia sudah dapatkan harta, sudah dapatkan wanita, sudah dapatkan tahta, ketenaran, sudah didapatkan, dan dia tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Sehingga apa tujuan lagi hidup saya di dunia? Sudah tidak ada lagi. Harta saya tinggal begini dapat, wanita dapat, ini dapat. Apalagi yang saya harus perjuangkan di dunia ini, sedangkan yang saya perjuangkan tidak membawakan kebahagiaan sedikit pun. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Kagetlah semua manusia. Terkaget-kagetlah manusia. Ya. Idolanya bunuh diri. Yang selama ini dia yakini bunuh diri, akhirnya pun ikut bunuh diri. Tidak bahagia. Kalau kita masih banyak tujuan hidup kita, masih banyak tujuan hidup kita ya. Anak belum sekolah, anak belum ini dan belum haji, masih ada yang diusahakan. Harus hidup saya ini katanya. Sedangkan manusia demikian, tidak bisa mencari kebahagiaan dengan harta sedikit pun, tidak bisa. Karena yang namanya manusia pasti nyari terus, tidak akan bahagia. Lau kana libni adama wadiyani min zahabin labtagha thalithahuma. Sekiranya manusia punya 3 lembah, 2 lembah emas, pasti dia cari yang ketiga. Tidak akan pernah puas. La yamla'u famuhu illa turab.
tidak akan pernah penuh mulutnya ini kecuali dengan tanah. Baru bisa penuh mulutnya. Setelah jasadnya masuk ke dalam tanah, barulah ditutup oleh rayap dan tanah, baru dia penuh mulutnya. Kalau enggak, ya enggak. Dan manusia pun demikian. Tidak pernah merasa bahagia. Mungkin yang namanya dunia, kita bahagia ketika pertama kali mendapatkan, itu saja. Saya ulangi, yang namanya dunia, kita bahagia setelah ketika pertama kali mendapatkan. Setelah itu biasa. Ya, mungkin sebelum zaman kuliah, SMA, sangat bahagia mendapatkan sepeda baru. Bahagia banget. Sebelumnya jalurnya ke sekolah lurus, dia belok berapa kali? Baru ke sekolah. Bahagia. Setelah itu biasa-biasa aja. Biasa. Kemudian zaman kuliah dibelikanlah motor baru. Bahagia lagi. Ya, pergi sana, pergi sini lebih jauh lagi. Bahagia. Setelah itu biasa-biasa aja. Kehidupan yang biasa. Setelah kuliah barulah bisa beli motor, beli motor yang lebih canggih lah. Setelah awal-awal kerja, ganti mungkin motor yang canggih. Setelah berkeluarga, naik jabatan, ganti motor, ganti mobil. Mobil-mobil mungkin ya, mobil-mobil standar ya. Kita sebut merek, mohon maaf, Avanza dan sebagainya. Sudah bahagia, senang pertama kali. Setelah itu biasa lagi kehidupannya. Tidak bahagia lagi, biasa punya mobil. Kemudian naik jadi manajer. Ya, menjadi manajer, gaji tambah lagi. Naik lagi mobilnya, diganti dengan Pajero Sport. Panas jobo jeru. Naik lagi. Bahagia pertama kali, setelah itu biasa lagi. Biasa, ya itulah manusia. Ketika sudah tidak ada di atasnya lagi, aduh bosan. Itu, la yamla'u famuhu illa turab. Tidak akan penuh mulutnya kecuali dengan tanah. Itu manusia. Tetapi inilah Islam, Masya Allah. Islam yang mulia mengajarkan bagaimana kita bahagia. Bagaimana cara bahagia? Bahagianya dengan cara qanaah. Qanaah. Bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Imam Syafi'i mengatakan, in kunta zat qalbin qani'in, kalau kamu punya hati yang qanaah, tidak ada bedanya engkau dengan raja. Sama saja. Sama. Jangan kira semua orang bahagia semuanya sama. Semua mendapatkan kesedihan. Orang yang miskin dia juga sedih. Orang kaya juga sama, dia juga sedih. Anaknya nakal, anaknya sulit, suaminya selingkuh, sama. Semua ada ujiannya. Jangan kira kita sedih. Masalahnya cuma satu, bagaimana kita menghadapinya. Kita bawa bahagia dengan nikmat Allah dan karunia Allah, atau kita bawa sedih dan protes terus. Cuma itu saja bedanya. Itulah yang Allah ajarkan, Rasulnya ajarkan dalam agama kita yang mulia ini, yaitu qanaah, menerima takdir Allah. Dan seorang muslim bukan terlarang untuk kaya. Hanya saja seorang muslim semakin kaya, semakin dermawan, bukan semakin meningkatkan gaya hidupnya. Seorang muslim demikian. Jangan sampai kita bahagia dengan kebahagiaan yang semu. Selanjutnya, kebahagiaan yang tidak benar juga adalah kebahagiaan yang salah. Kebahagiaan yang cara bahagianya sudah salah. Kebahagiaan yang salah. Berbahagia dengan cara yang salah. Contohnya mungkin, ini sedang marak ya. Ada orang yang sering keluar malam-malam. Seorang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, atau yang disebut dengan waria, wanita di tubuh pria. Ya. Yang paginya namanya Joko, malamnya Anissa. Kalau di tempat kita di Jogja, mereka keluar malam-malam ya sepanjang jalan Kaliurang. Mulailah mereka berbahagia, mengeluarkan ewer-ewernya, wer-wer-wer dan sebagainya. Orang sedang makan ya wer-wer-wer minta, menari-nari, bernyanyi-nyanyi, mukanya bahagia. Untungnya kita punya jenggot, tidak berani disawer jenggotnya. Ya.
Apa yang dia rasakan? Dia mengatakan ketika saya keluar, tidak ada yang lebih membuat saya bahagia dengan terbenamnya matahari. Kemudian saya mulai keluar berias, riasan wanita, kemudian berenggak-lenggok, ya, tertawa-tertawa, berewer-ewer menggoda laki-laki. Ini yang membuat saya bahagia katanya. Ini kebahagiaan yang salah. Salah cara bahagia, dan tidak ada orang melihat ini fata morgana. Anda tidak lihat, oh indah sekali kayaknya kalau begitu. Ini memang sudah salah cara bahagianya, salah. Dan yang lain-lain yang penuh ambisi, bahagia dengan membunuh, bahagia dengan membantai, bahagia dengan menaklukkan, bahagia dengan menipu dan sebagainya. Ini bahagia yang salah. Selanjutnya bahagia yang menipu. Semu, salah, dan ini bahagia yang menipu. Benar-benar menipu. Yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum. Istidraj, kebahagiaan yang menipu. Mengapa menipu? Menipu seseorang manusia di dunia. Ini yang dari semua kebahagiaan tersebut, inilah yang paling berbahaya. Wal'iyadzubillah, istidraj. Yaitu istidraj ini tipuan. Bagaimana bentuk istidraj? Bentuk istidraj, seseorang laki-laki bisnisnya lancar, omsetnya meningkat terus, hartanya bertumpuk, membuka cabang di mana-mana, tetapi tidak pernah sholat. Apa contoh istidraj? Seorang perempuan, wanita karir, bekerja siang malam. Apalagi di Jogja ini, di Jogja ya. Apalagi di Jakarta ini, katanya pergi gelap, pulang gelap ya. Benar ya? Pergi gelap, pulang gelap. Masa depan terus-terusan gelap. Perempuan yang pergi gelap, pulang gelap, bekerja. Pekerjaannya lancar, jabatannya meningkat, tunjangannya naik, diandalkan di kantornya. Akan tetapi dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, tetapi dia tidak menutup jilbab, tidak memakai jilbab, dan tidak menutup aurat. Ini contoh istidraj. Artinya apa? Istidraj ini Allah berikan kebahagiaan dia di dunia, diberikan dunia kepada dia. Wa man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan ajilah, dunia yang disegerakan, ajalna, kami kasih kok. Kami beri dunia tersebut. Barang siapa menginginkan dunia, dikasih sama Allah. Dikasih, dia berhasil, sukses, pinter, dan sebagainya. Tetapi apa hakikatnya? Hakikatnya Allah tidak peduli lagi dengan dia. Allah tidak menoleh kepada dia sedikit pun, dibiarkan dia bersenang-senang sebentar. Fatamatta'u qalilan. Bersenang-senanglah sebentar. Allah tidak peduli lagi sama dia, tidak menoleh sedikit pun, dibiarkan. Dikasih semuanya dunia ini. Hakikatnya Allah sudah tidak peduli lagi dengan dia. Tidak pernah diberikan cubitan kasih sayang, tidak pernah diberikan musibah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli. Dan ini yang paling berbahaya. Apa yang dicari oleh seorang muslim? Yang dicari oleh seorang muslim adalah kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat. Ini yang kita cari. Yang kita cari kebahagiaan. Apa sih yang kita ingin cari dari harta tersebut? Yang kita ingin cari dari harta ini, bagaimana harta ini membuat saya bahagia. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak atau jumlahnya cukup, yang penting kan saya bahagia. Banyak orang punya harta tidak bahagia. Dia mencari harta, tapi harta tersebut dicari dengan cara yang tidak berkah, hilang entah kemana. Tiba-tiba hilang, anaknya sakit, dirampok, ditipu, dan sebagainya. Dia cari tidak berkah. Ini yang dicari seorang muslim, mencari kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat.
Dan kita beruntung seorang Islam mempercayai dengan hari akhir, mempercayai Allah. Kita beruntung seorang muslim diajarkan kebahagiaan tersebut, karena logika manusia harus membenarkan adanya dunia akhir. Logika manusia, ini baru logika ya, dalil banyak. Kalau dalil banyak, tetapi logika manusia pun mengharuskan ada hari akhir setelah ini. Harus ada kehidupan setelah kematian. Logika manusia membenarkan. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, ini tidak masuk akal kehidupan ini. Mengapa ada orang yang dizolimi, dia tidak akan bisa sabar? Ada orang dizolimi, difitnah, dihasut, diambil haknya, dia tidak akan bisa sabar di dunia ini kalau tidak ada pembalasan hari akhir. Mending kita habis-habisan aja di sini lah. Kita habis-habisan di dunia ini. Tapi kalau dia beriman dengan hari akhir, tenang. Urusan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tenang. Kamu zolimi dunia, saya tenang, enggak usah sakit hati, enggak usah menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas dendam. Jangan khawatir, nanti di akhirat ya, saya akan tagih hak saya. Tagih dengan apa? Tagih dengan harta dan dosa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada berlaku uang, tidak juga membantu anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang pasrah kepada Allah, yang tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya harus ada hari akhir. Harus ada hari akhir tersebut. Demikian juga melakukan kebaikan di dunia, menanggung kesusahan untuk melakukan kebaikan, bersabar melakukan kebaikan, membantu orang, susah-susah kita bantu orang. Kita sudah cari uang banyak, lo enak-enak minta, lo enak-enak ngemis, gue yang capek nyari. Kalau tidak ada hari akhir, logika manusia tidak mungkin dia akan memberikan. Buat apa? Tidak dibalas hari akhir kok. Mending saya bagaimana, karena kehidupan ini hanya sekali, tidak ada kelanjutannya. Bagaimana saya gunakan uang ini untuk menikmat-nikmat, berfoya-foya, saya sewa semua wanita sewaan, saya makan semua makanan yang enak. Sebelum saya mati, saya habiskan harta saya semuanya. Karena percuma, habis ini saya habis, mati dan dilupakan, selesai. Sehingga logikanya manusia, ini logika manusia mengharuskan ada hari akhir. Harus ada. Kalau tidak ada hari akhir, saya dizolimi, saya dirampas harta saya, kita habis-habisan di dunia aja. Kok enak gitu. Jadi demikian jiwa hanif manusia. Sehingga orang-orang yang tidak percaya hari akhir, agamanya sekedar stempel, agamanya sekedar KTP, Islam abangan, tidak percaya hari akhir, tidak percaya hari pembalasan. Orang-orang yang ateis, jiwanya sempit dan hatinya kering. Kasihan. Alhamdulillah kita bersyukur punya Islam. Bersyukur. Dan semakin kita beriman dengan hari akhir, semakin tenang kita. Ini yang disebut dengan beriman dengan hari akhir, yang diulang-ulang dalam Al-Quran dan Sunnah. Mencari beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari akhir, diulang-ulang dalam Al-Quran. Kenapa? Semakin kita beriman dengan hari akhir, semakin tidak sakit hati kalau ada orang yang menzolimi. Ya tidak? Kalau ada orang menzolimi kita, semakin kuat iman kita dengan hari akhir, kan semakin tenang. Tidak sakit hati, tidak perlu semalaman suntuk begadang mikirkan bagaimana balas dendam. Capek. Semakin kita beriman dengan hari akhir, kan semakin tidak sakit hati. Tapi kalau kita masih sakit hati, masih apa, kan kita tidak beriman dengan hari akhir, walaupun kita mengatakan saya beriman. Itulah bentuk nyata keimanan. Ada keimanan tersebut. Ada bentuk nyatanya. Ada keimanan tersebut. Demikian juga dengan melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan butuh kesabaran. Menginfakkan harta, capek-capek membantu orang lain, menghilangkan ini kan butuh kesabaran. Semakin beriman dengan hari akhir, semakin ringan melakukan hal tersebut. Ringan rasanya. Kenapa? Kita kan yakin nanti hari akhir dapat balasan yang lebih baik. Tapi kalau iman kita sempit, berat. Iman ini ada bentuknya.
Ya, ada iman ini ada bentuknya. Mengapa kita capek berangkat pagi-pagi, pergi gelap, pulang gelap, berangkat macetnya Jakarta, ributnya Jakarta dan sebagainya? Kenapa? Kita kan beriman dengan 30 hari. Beriman dengan 30 hari. Kita beriman nanti 30 hari lagi dapat gaji. Jadi iman kita hanya setebal 30 hari. Kuat enggak melaksanakan pagi keluar pagi, macet dan sebagainya? Kuat? Kuat melaksanakan tersebut? Kuat karena beriman 30 hari. Kuat jadinya karena ingat 30 hari nanti dapat gaji. Dapat bonus. Nah, begitu juga dengan semakin kuat keimanan kita hari akhir nanti, semakin kuat melakukan hal-hal tersebut. Jadi ini kebahagiaan yang diajarkan dalam Islam. Keimanan. Kemudian selanjutnya bagaimana cara meraih kebahagiaan? Tadi sudah dijelaskan. Bagaimana cara meraih kebahagiaan dari yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah ternyata agama kita agama yang mudah, tetapi tidak bermudah-mudahan juga. Agama yang mudah, karunia dari Allah, yang banyak kita sia-siakan. Kaum muslimin punya Islam, punya ilmu Islam, punya pengajaran Islam, tetapi disia-siakan oleh kaum muslimin. Tidak pernah dia belajar hadis, tidak pernah dia buka Al-Quran dan tafsirnya, sehingga bingung sendiri. Padahal petunjuk sudah jelas, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat sudah jelas. Kita saja yang tidak pernah buka-buka, tidak pernah baca-baca, dan tidak pernah pengen tahu. Padahal sudah ada dalam Islam. Kita buktikan sekarang, ternyata cara bahagia dalam Islam mudah sekali, sangat mudah. Mudah dan simple. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kami tidak ingin menjadikan kalian ini pada agama kesempitan. Apalagi Al-Qur'an ma Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini supaya kalian tashqa, supaya kalian celaka. Tidak mungkin kami turunkan Al-Quran, kalian baca, kemudian kalian celaka. Cara bahagia sangat mudah dalam Islam. Yang pertama, bagaimana cara kita bahagia sesuai dengan hadis Nabi SAW? Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Zalika alla taddaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia dan kemegahannya. Jangan kalian lihat yang di atas terus. Yang demikian itu membuat kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah yang sangat banyak pada kalian. Jadi ini langkah pertama kalau ingin bahagia. Bagaimana caranya? Sering-sering melihat yang di bawah kita. Ini langkah pertama. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Sekarang kalau kita punya rumah, tetangga depan kita pejabat hebat, kaya, gonta-ganti mobil misalnya, tiap hari ketemu sama kita, yang kita lihat tuh mobilnya bagus terus. Kalaupun ketemu ceritanya habis jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, kita main ke rumahnya, lihat bagus-bagus. Kemudian kita tengok rumah kita, ya, rumah bagus, sederhana, cukup, baik, dan punya mobil. Tapi apa yang kita lihat sehari-hari? Pemandangan seperti itu. Tetangga sebelah kanan demikian juga. Tetangga sebelah kanan artis misalnya, kaya, tenar, terkenal, bahagia. Tetangga sebelah kiri juga kaya. Tiap hari pemandangan kita demikian. Selalu kita bergaul mayoritas dengan orang-orang yang lebih dunianya daripada kita. Kita melihat apa yang terjadi. Kalau kita punya tetangga yang bahagia, lebih kaya dari kita, jauh lebih kaya, bergaul juga lebih dari kaya. Kalau sedang ngobrol begini, apa yang terjadi? Kehidupan kita sesak, sempit. Tapi apa yang terjadi kalau kita punya rumah sederhana, rumahnya cukuplah beralaskan keramik,
ya punya mobil ya cukup walaupun second, yang penting tidak riba. Kita lihat tetangga depan kita miskin, rumahnya bocor, tanahnya beralaskan, lantainya beralaskan tanah, anak-anaknya bajunya robek sedikit, tangga sebelah juga sedang susah, sedang sakit, kena kanker, tetangga sebelah juga sedang ribut rumah tangganya, yang tiap hari kita dengarkan dari mereka keluhan-keluhan. Kita lihat kehidupan mereka sulit, kadang-kadang susah. Apa yang terjadi pada kita? Tentunya kita setiap hari bahagia, alhamdulillah, alhamdulillah, bahagia. Oleh karena itu benar sabda beliau, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah yang di bawah kalian. Kenapa? Karena kalau orang ingin bahagia sekarang, dia tidak bisa merubah hartanya sekarang. Ada dari kita yang saat ini, detik ini, yang bisa mengubah hartanya detik ini. Ada yang bisa mengubah detik ini? Belum tentu bisa. Ada yang bisa langsung mengubah kehidupannya detik ini? Ada yang langsung bisa mengubah jabatannya detik ini? Saat ini? Yang kita rasakan sekarang ini? Tidak ada. Satu-satunya yang bisa diubah adalah mindset. Mindset yang bisa diubah saat ini. Itu yang bisa diubah. Mindset pikirannya yang bisa diubah. Bagaimana cara mengubah mindset? Dengan menurunkan standarnya. Melihat keadaan, ternyata saya ini sedang banyak nikmatnya. Dengan melihat yang di bawah. Hanya itu yang bisa diubah hari ini. Tidak bisa kita ubah harta, tidak bisa kita ubah kenyataan. Dia terkena penyakit. Penyakit lumpuh misalnya, lumpuh sebelah kanan, sebelah kiri. Dia tidak bisa ubah takdir tersebut. Mau dia cela, mau dia protes, mau dia marah, tetap lumpuh tangan kirinya. Bagaimana cara dia bahagia? Mau tidak mau dia harus melihat orang-orang yang tidak punya tangan, lumpuh semua kakinya dan sebagainya. Hanya itu yang bisa diubah. Tidak bisa diubah takdir hari itu. Mau tidak mau. Bagaimana lagi caranya? Kalau tidak, dia melihat yang di bawah dia. Dia lihat yang lumpuh dua kakinya. Alhamdulillah, saya cuma tangan kiri doang. Tangan kanan masih bisa. Dia lihat orang-orang yang lumpuh sebagian seluruh badannya. Sampai dicebokin, sampai dipakai pakaian badan. Alhamdulillah. Cuma itu satu-satunya cara membuat dia bahagia. Sehingga itu kalau ingin bahagia, kita ubah mindset tersebut, menurunkan. Tidak ada cara lain, tidak ada cara bukan. Sehingga seorang muslim kalau ingin bahagia, dia bersyukur yang banyak dengan cara menurunkan mindsetnya. Dan dia punya prinsip mayoritas teman bergaulnya adalah orang-orang yang jauh lebih miskin atau ekonominya di bawah dia, kesejahteraannya di bawah dia. Itu caranya agar dia bisa bahagia. Jangan bergaul, artinya bukan tidak boleh, tetapi mayoritasnya teman pergaulan kita setara atau lebih miskin. Inilah membuat kita bahagia. Ini caranya membuat bahagia. Belum lagi keajaiban hadis Nabi SAW. Keajaiban hadis Nabi SAW, beliau bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna li du'afaikum. Sesungguhnya kalian ini ditolong dan diberi rezeki karena keberadaan orang-orang miskin dan lemah sekitar kalian. Ketika membaca hadis ini, innama tunsaruna, kalian ditolong. Bagaimana cara nolongnya orang miskin? Ternyata penjelasannya karena doanya orang miskin. Doanya yang mustajab. Merasa lemah dan jauh dari kesombongan. Kesombongan yang membinasakan, kesombongan yang membuat iblis terusir dan terlaknat selama-lamanya. Doanya orang-orang miskin dan lemah, jauh dari kesombongan. Mustajab, ditolong. Tetapi yang bikin aneh, innama tunsaruna wa turzaquna. Kalian diberi rezeki karena orang-orang miskin dan lemah sekitar kalian. Ini yang bikin aneh. Mengapa diberi rezeki? Bukankah orang miskin tersebut sudah miskin? Bagaimana bisa memberi rezeki kepada kita?
Ternyata penjelasan para ulama, rezeki tersebut adalah berupa qanaah. Dan inilah rezeki kebenaran, rezeki yang sebenarnya, rasa qanaah. Ketika kita berada di lingkungan orang miskin, kita melihat mereka, rumahnya mungkin bocor, tanahnya, lantainya beralaskan tanah. Kita melihat lebih susah dari kita hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat kehidupan mereka, suami istri tersebut masih bisa tertawa, masih bisa bercengkrama, anaknya pun bermain-main bahagia di atas tanah, bermain-main dengan mainan seadanya, bermain-main dengan permainan alat-alat yang sederhana. Dia bahagia, dia ketawa. Kita lihat mereka, mereka bahagia, masih bisa ketawa. Sedangkan aku makan enak, gaji jalan, mobil ada, rumah bagus, tapi aku tidak pernah ketawa, tidak pernah tersenyum, merenggut terus, dan tidak bahagia. Kita lihat orang miskin tersebut. Ini yang dimaksud dengan diberi rezeki, turzaquna li du'afaikum. Diberi rezeki oleh orang miskin. Sehingga cara bahagia dalam Islam sangat mudah dan sangat keluarnya juga. Yang pertama dinikmati. Ingin bahagia, banyak-banyak bersyukur. Sebagian dari sejamat bisa jadi. Kita kafartum inna adalah kayu tiang. Kalau ingin bahagia, banyak-banyak bersyukur. Sebagian dari sejamat bisa jadi. Kita kafartum inna adalah bersyukur kayu tiang. Kalau ingin bahagia, banyak-banyak bersyukur. Sebagian dari sejamat bisa jadi. Kita kafartum bahagia adalah bersyukur kayu tiang. Kalau ingin bahagia, banyak-banyak bersyukur. Sebagian dari sejamat bisa jadi. Bahagia caranya dengan banyak bersyukur. Bagaimana cara bahagia? Banyak-banyak bersyukur. Bagaimana caranya banyak bersyukur? Sering-sering lihatlah di bawah kita, main-main, ketemu sama mereka, bergaul dan sebagainya. Itu bahagia. Jadi 2 langkah yang simpel untuk bahagia. Anda bahagia hari ini. Hanya itu caranya. Sangat mudah dalam Islam. Tidak perlu kita mencari filosofi Cina, filosofi Yunani, filosofi apa dan sebagainya. Islam yang ajarkan. Kembali ke Islam. Bahagia sudah kita. Sangat mudah dan simpel. Itu cara berbahagia ala Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bahagia adalah dengan bagaimana kalau ingin bahagia banyak-banyak bersyukur. Sebagian dari sejamat bisa jadi. Bahagia pertama caranya dengan banyak bersyukur. Bagaimana cara bahagia? Banyak-banyak bersyukur. Bagaimana caranya banyak bersyukur? Sering-sering lihatlah di bawah kita, main-main. Mukmin yang kuat, yang sehat, lebih Allah cintai. Khairun wa ahabba ilallah, wa ahabbu ilallah. Lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, sakit-sakitan. Sehingga menjaga kesehatan ini adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sehat kita, mukmin harus sehat. Sekarang bagaimana cara sehatnya Nabi? Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya sakitnya berapa kali? Sakitnya ada riwayat yang mengatakan 1, ada yang riwayat mengatakan 2. Tetapi yang pasti adalah sakitnya beliau ketika meninggal. Sakitnya mengantarkan ke arah wafat beliau. Sakitnya Nabi. Seorang manusia yang seumur hidupnya hanya sakit sekali atau 2 kali. Ini luar biasa tidak? Luar biasa. Kalau kita pasti pernah sakit kan? Minimal panu, kandas, kurap. Paling minimal. Atau paling minimal sakit gigi. Siapa dari kita yang tidak pernah sakit gigi? Mana yang lebih sakit? Sakit gigi atau sakit hati? Mana yang lebih sakit? Ya, nampaknya ada ikhtilaf. Terlepas dari ikhtilaf mana yang lebih sakit, sakit gigi atau sakit hati,
dua-duanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama dimulai dengan hal yang terlalu manis. Kita pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya hanya sekali atau dua kali, dan ini luar biasa. Sehingga apa sih rahasia sehatnya beliau? Apa yang membuat beliau sehat? Tentunya beliau sehat pertama karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena pola hidup beliau adalah pola hidup yang sehat. Pola hidup beliau pola hidup yang sehat. Akan tetapi ini perkara yang cukup penting kita sampaikan. Memang pola hidup beliau sehat, akan tetapi beliau tidak diutus menjadi ahli kesehatan, tetapi diutus menjadi nabi. Sehingga tidak semua pola hidup sehat beliau diriwayatkan, disampaikan oleh beliau sendiri dan diriwayatkan oleh sahabat. Tidak semua pola hidup sehat beliau disampaikan. Maksudnya apa? Hadis-hadis, nas yang terkait dengan pola hidup dan kesehatan kita ikuti. Akan tetapi ini belum sempurna, karena tidak semuanya disampaikan. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah ranahnya orang kesehatan, para tabib, para dokter, ahli kesehatan. Sehingga yang benar bagaimana cara kita ingin sehat dikombinasi yang membuat kehidupan beliau bahagia. Bahagia ini yang membuat orang sehat. Faktor yang membuat orang sehat bahagia. Beliau selalu bahagia, qanaah, menerima apapun yang Allah takdirkan padanya. Beliau berbahagia. Ini yang membuat sehat. Dan secara kedokteran ada hubungannya antara bahagia dengan penyakit. Ada hubungannya antara rasa sedih dengan penyakit. Ada hubungannya stres, depresi dengan penyakit. Bisa menyebabkan dan bahkan bisa menimbulkan penyakit. Bahkan kita mengenal ada namanya nyeri psikogenik, sakit psikogenik, di mana orang tersebut tidak ada sumber sakitnya, tetapi dia merasa sakit. Ini yang disebut dengan nyeri psikogenik. Contohnya nyeri psikogenik, contoh ya, orang yang stres misalnya. Atau contoh nyata misalnya kita punya luka di lengan. Punya luka di lengan. Kemudian ada orang yang tiba-tiba ingin memukul lengan kita. Padahal pukulan tersebut tidak sampai. Lengan kita rasanya gimana? Sakit tidak? Sakit, itu nyeri psikogenik. Ada orang tertabrak, kakinya patah di depan mata kita. Sekonyong-konyong kita langsung memegang betis kita. Patah enggak ya? Dan kita pun merasa agak nyeri sedikit. Aduh, sakit banget kayaknya. Itu namanya nyeri psikogenik. Ada. Tidak nyeri tapi dia merasa nyeri. Sehingga erat kaitannya depresi, bahagia dengan penyakit. Erat kaitannya. Men sana in kamu di sana, kamu di sana, aku di sana. Ini kaitannya sangat erat antara penyakit, dan kita pun mengenal ada hormon-hormon yang bisa terkait dengan penyakit. Hormon adrenalin, hormon stres yang bisa merusak tubuh. Ya, seseorang yang kadar gulanya bagus tiba-tiba ada stres, pikiran, suami selingkuh, naik. Ada orang yang tensinya bagus, ya dipecat, di PHK, naik tensinya, dan sebagainya. Erat kaitannya. Ya, sampai-sampai kita pernah ya dikasih teguran oleh teman-teman kita yang spesialis jiwa. Kalian ini hanya mengobati fisiknya saja. Di zaman ini kalau orang sakit pasti jiwanya juga ikut-ikutan sakit. Seseorang yang sakit terbaring di rumah sakit, terbaring seminggu, ya jiwanya juga ikut sakit.
pikirannya juga ikut sakit. Kepikiranlah dia laporan kantor yang belum selesai. Mahasiswa juga kepikiranlah kuliah yang tertinggal lama dan laporan yang menumpuk. Ya. Pedagang juga, ketinggalan omset besar dan bisnis besar karena terbaling seminggu 2 minggu sakit. Ya. Jadi pikiran juga sakit. Ini perlu dipahami ya. Jadi kunci sehat Nabi SAW terletak pada kebahagiaan beliau, dan memang sangat erat kebahagiaan tersebut dengan penyakit. Erat kaitannya. Ini kunci utamanya. Dan masih ada kunci-kunci yang lainnya, yaitu berupa pola makan Nabi SAW. Kemudian pola tidur beliau yang sehat. Kemudian pola pikiran beliau yang sehat. Karena penyakit di zaman sekarang karena salahnya pola. Salah ya, karena pola makan, pola tidur, pola pikiran, dan kakean pola bahasanya. Ya, kakean pola bahasa Jawanya kebanyakan gaya. Ini yang menyebabkan sakit. Ya. Tadi kunci utamanya bahagia, sudah kita bahas. Sekarang di waktu yang cukup singkat ini kita bahas sedikit bagaimana pola makannya beliau, Nabi SAW, yang diajarkan dalam hadis. Beliau bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarrun min batnin. Tidaklah Bani Adam mengisi wadah yang paling buruk, yaitu batnin, yaitu perutnya. Bihasbi lukumatin yukimna solbah. Cukuplah beberapa suap untuk menegakkan tulang sulbinya. Fa'ilam yaf'al, kalau tidak bisa, fatulusuhu li ta'amihi, fatulusuhu li syarabihi, fatulusuhu li nafasihi. Kalau tidak bisa, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafasnya. Ini pola makan Nabi SAW yang beliau ajarkan, yaitu tidaklah Bani Adam mengisi wadah yang paling buruk, yaitu perutnya. Dalam ilmu kedokteran, ilmu epidemiologi, ada 3 sumber utama penyakit. Yang pertama makanan, yang kedua infeksi, yang ketiga lingkungan, food, infection, and environment. Dari 3 sumber utama ini, mana yang paling banyak menyebabkan orang sakit? Mana yang paling banyak menyebabkan orang sakit? Makanan yang paling banyak. Makanan. Kalau infeksi semisal demam berdarah, chikungunya, difteri, ini infeksi. Mana yang lebih banyak terkena chikungunya atau diabetes? Diabetes kan? Iya, karena terlalu banyak mengkonsumsi janji-janji manis. Kena diabetes ya para ummahat ya, sama akhwat. Kena diabetes. Sebabnya apa? Makanan. Apalagi yang nyebabin makanan? Hipertensi. Sebabnya apa? Sebabnya juga makanan. Orang hipertensi tidak boleh makan apa? Yang hipertensi tidak boleh makan? Iya, tidak boleh makan garam-garaman, asin-asinan. Cepat naik tensinya. Kalau diabetes banyak ibu-ibu kena, kalau hipertensi banyak kena bapak-bapak. Bapak-bapak banyak kena karena bapak-bapak terlalu banyak makan asam dan garamnya kehidupan. Garamnya adalah asinnya, keringatnya berpeluh di luar. Sedangkan asamnya adalah omelan istri ketika di rumah. Asam dapat rasanya. Kemudian sebab makanan yang lain yang banyak lagi, kolesterol banyak tidak?
Sebabnya asam urat. Makanan. Iya, makanannya. Jadi sumber utama penyakit adalah makanan, dan itulah kecenderungan manusia syahwat terhadap mulutnya. Yang dipikirkan makanan. Kalau jalan-jalan ke Aceh, apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan? Mie Aceh dan sebagainya. Jalan-jalan ke mana lagi? Ke Jogja, apa yang dipikirkan? Udah Mas. Semua pertama kali makanan dipikirkan manusia. Dan ternyata itulah diingatkan manusia ini, sumber utama penyakit adalah makanan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan selanjutnya, bihasbi lukumatin yukimna sulbah. Cukuplah sebenarnya berapa suap saja untuk menegakkan tulang sulbinya. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk sedikit makan. Jangan terlalu banyak makan. Dan sebenarnya kita makannya terlalu banyak. Makan kita masih bisa dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Dikurangi dengan perlahan-lahan. Jangan langsung. Sebelumnya nasinya 1 piring, tiba-tiba tinggal setengah sendok makannya. Jangan, nanti langsung mah dan kambuh. Sakit mah ini sering kambuh kalau musim Idul Adha. Bapak-bapak kambuh tengah malam mahnya. Habis makan kambing tengah malam bangunin mamahnya, mah. Ya. Kambuh ya. Jadi kurangin pelan-pelan ya. Dikurangin sebelumnya 1 piring, dikurangin mungkin 1/5, 1/4, dikurangin pelan-pelan dan bisa. Alhamdulillah saya pun menerapkan, saya sedikit kalau makan ya, cukup sedikit. Ya kadang-kadang kalau makan bareng jamaah itu jamaahnya minder, lihat saya cuma 1 sendok 2 sendok nasinya. Jamaah pada minder, loh Pak dokter kok sedikit makannya, akhirnya minder semuanya, makannya sedikit. Tapi kita kurangi pelan-pelan bisa, dan cukup untuk berenergi, beraktivitas, dan menjadi kebiasaan. Bisa, cukup. Apalagi kita tidak bekerja berat. Ya, pergi berangkat, ya, semua dimudahkan zaman ini. Tidak ada kita bekerja berat di zaman ini. Cukup makannya, tidak usah banyak-banyak. Apa-apa dimudahkan. Mau AC remote, TV remote, ini remote, semuanya tinggal. Mau pesan makanan, GoFood. Ya, tidak boleh. Mau pesan ini, go. Ya, tinggal go. Tinggal go nikah, belum ada ya. Ya. Semua ada sudah dimudahkan. Di zaman dengan penuh kemudahan ini, semua serba mudah kecuali satu yang sulit, menurunkan berat badan. Sulit. Ini karena makanan. Jadi kalau kita sampai rumah mandi, naik mobil, duduk, sampai rumah pun, sampai kantor pun duduk terus, tidak pernah bergerak sampai rumah, tidak perlu makan banyak-banyak. Sedikit sudah cukup katanya Rasulullah SAW, dan kita sudah buktikan cukup. Tidak usah banyak-banyak. Tapi ingat ya, kuranginnya pelan-pelan, jangan langsung. Pelan-pelan bisa, sedikit kita makan. Tidak ini. Makanya tadi, kemudian beliau pun melanjutkan fa'ilam yaf'al. Kalau tidak bisa berapa suap tersebut, makanlah secukupnya. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk lambung, makanan sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafasnya. Kalau dia memang misalnya pekerja berat dan sebagainya, tidak perlu terlalu banyak makannya. Ini perintah dari Rasulullah SAW, rahasia hidup sehat, kita kontrol makanan kita. Jangan lupa juga berpuasa, ya. Tapi niatkan ibadahnya, ya. Bukan niatkan pengen turun berat badannya. Ya. Jangan niatkan Ramadan untuk turunkan berat badan, tidak ada yang pernah berhasil. Ya, akhir bulan sih turun 5 kilo, setelahnya naik 8 kilo. Ya. Kilo, ya. Jangan ini ya. Ya. Sebelumnya mungkin sebelum nikah beratnya 48, setelah nikah kepleset 84. Ya. Ini pola makannya beliau. Kemudian juga ini yang terakhir mungkin sebelum kita tutup dengan tanya jawab sampai jam 11 Pak ya. Kita bergaul, kita bahas sedikit tentang pola. Jadi tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pola tidur ini kalau kita bahas harusnya satu pertemuan ya, karena dijelaskan dalam syariat ada dalam bagaimana tidak perlu kita mencari filosofi malam, tidur siang, tidur sore, tidur setelah subuh. Filosofi bagaimana pola tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hukum asalnya tidur itu malam hari. Karena Allah sudah menjadikan malam untuk tidur. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai tidur itu sebagai istirahat kalian dan malam sebagai selimut kalian. Tempat istirahat. Tidur itu hukumnya di waktu malam. Sehingga seorang muslim harus tidur di waktu malam. Dan secara kedokteran, di waktu malam tersebutlah, tidur malam tersebutlah sel-sel tubuh melakukan regenerasi, melakukan perbaikan-perbaikan itu di waktu malam. Dan memang tidur malam ini tidak tergantikan. Orang yang sudah begadang tidur malam, tidak tidur 6 jam, 8 jam, kemudian dia balas paginya, siangnya tidur 12 jam, bangun-bangun masih pegel, masih tidak segar. Kadang-kadang lehernya salah tidur. Dan yang disalahkan pun bantalnya. Manusia sulit menyalahkan diri sendiri. Salah tidur aja disalahin bantalnya. Salah bantal. Demikianlah. Jadi tidur itu waktu malam. Hukum asalnya. Bagaimana tidurnya seorang muslim? Tidurnya seorang muslim idealnya adalah sebagaimana hadis berikut. Seorang sahabat mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha." Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, makruh tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelah Isya. Tidur sebelum Isya nanti khawatir kelolosan. Kalau berbincang-bincang setelah Isya makruh. Kalau dimakruhkan berbincang-bincang setelah Isya, ngapain berarti Pak? Ngapain? Tidur. Itulah tidur idealnya seorang muslim. Tidur idealnya seorang muslim setelah Isya, dia tidur dan nanti bangun sepertiga malam. Ini tidur idealnya seorang muslim. Ya. Perintahnya tidur yang ideal. Akan tetapi kalau bincang-bincang tersebut bermanfaat, ini tidak apa-apa. Boleh al-makruhat tubahu indal hajah. Sesuatu hal yang makruh boleh ketika ada hajat. Apalagi hajat tersebut penting. Malam-malam ngobrol dengan anaknya, dan malam-malam sebelum tidur ngobrol-ngobrol dengan istrinya. Dan inilah kebiasaan Rasulullah SAW yang mulai kita tinggalkan dan ditinggalkan oleh banyak pasutri kaum muslimin, yaitu ngobrol-ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Ini kebiasaan yang bagus. Sebelum tidur ngobrol dengan istrinya. Dan waktu itu pasti ada. Karena manusia pasti tidur. Dia ngobrol sama istrinya. Ini kebiasaan yang bagus. Yang ditinggalkan. Berkomunikasi dengan istrinya. Saling curhat, saling mengkoreksi, saling memperbaiki, ya, mengatakan yang tidak suka, bang, adik tidak suka, abang suka komentar di postingannya fulana, komentarnya abang juga genit, sisi gitu ya, dan sebagainya. Itu dibilang pas sebelum tidur, jangan dipendam, akhirnya nanti meledak. Inilah sumber kegoncangan rumah tangga kaum muslimin. Tidak pernah ada komunikasi, hal-hal yang sepele akhirnya menggunung dan menimbulkan suudzon terus. Jadi ini kebiasaan Nabi SAW mulai saat ini bilang sama pasangannya, jangan ada HP di antara kita malam ini. Jadi tidur itu simpan HP-nya masing-masing, ngobrol. Ya, jangan ngobrolnya lewat HP. Gimana Bi? Bagus dia. Ini saya kasih link postingannya, bagus nih. Baca nih, bagus linknya. Padahal sebelah tinggal ngobrol doang. Ya. Jadi ngobrol-ngobrolin sehingga seorang muslim pola tidur yang bagus adalah dia tidurnya malam. Ya. Dan masih banyak pembahasan yang lain. Sepertinya waktunya agak terbatas. Ya. Masih ada pembahasan bagaimana tidak boleh begadang, tidur setelah subuh. Kapan-kapan insya Allah kita akan lanjutkan. Dan di sisa waktu ini kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Insya Allah. Tanya jawabnya pakai kertas.
Ya, ada waktu 15 ya, kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab ya, harus disisakan ya, biar komunikatif. Ya. Saudara laki-laki saya, kakak, saat ini sedang menghadapi ujian yang cukup berat. Istrinya menggugat cerai karena kata dia istrinya sudah tidak ada rasa sayang lagi. Menurut seseorang yang dia percayai, istrinya terkena pelet atau guna-guna. Bagaimana cara mengobati pelet tersebut? Bagaimana cara mengetahui seorang terkena pelet atau bukan? Ya, ini istrinya sudah tidak sayang lagi. Yang pertama, jangan langsung percaya orang tersebut istrinya terkena pelet. Ya, belum tentu. Jadi seorang muslim, mindset pikirannya jangan sedikit-dikit karena gangguan jin. Dikit-dikit jangan-jangan jin. Dikit-dikit gangguan, dikit-dikit karena pelet. Kita katakan memang benar jin tersebut bisa mengganggu manusia, tetapi tidak semudah itu. Karena yang namanya jin, hukum asalnya takut terhadap manusia. Dia takut. Mengapa demikian? Walaqad karamna Bani Adam. Kami sudah muliakan Bani Adam, angkat derajatnya. Kalau ada bawahan sama bosnya, bawahan takut enggak sama bosnya? Takut, karena derajatnya lebih rendah. Jin hukum asalnya takut sama manusia. Memang benar diberikan dia karunia, bisa terbang, bisa menghilang, bisa masuk, bisa yajri majrid dam, bisa mengalir di aliran darahnya manusia, bisa. Tetapi hukum asalnya dia takut sama manusia. Memang benar kita akui ada penyakit karena penyakit non medis, benar. Tetapi jangan dikit-dikit, oh ini jangan-jangan jin, jangan-jangan ini, wah ada orang stres, diam terus. Ya, ngomong susah, sering mimpi buruk, katanya sering begini, jangan-jangan gangguan jin, jangan-jangan. Lihat dulu. Ya, lihat dulu. Ya, di ruqyah enggak sembuh-sembuh, katanya lihat dulu. Jangan langsung jin. Lihat dulu. Bisa jadi dia sedang stres. Banyak pikiran, jiwanya lemah, jin masuk. Apa yang menyebabkan dia stres? Ternyata banyak utang. Mau di ruqyah berapapun, di ruqyah bagaimanapun enggak lunas utangnya, enggak sembuh-sembuh. Ini yang disebut dengan Syekh Utsaimin ara'an ajma'a baina hadza wa hadza. Inilah yang saya berpendapat dikombinasikan antara pengobatan ruqyah dan psikologis. Dua-duanya diobati. Jangan dikit-dikit, wah ini tampang-tampang setan dalam. Jangan ya, dikombinasi. Lihat dulu stresnya kenapa dulu. Ya, stresnya kenapa baru. Dia stres berat, ya, jiwanya lemah, setan gampang masuk. Kan begitu. Sehingga seperti ini jangan langsung percaya, jangan-jangan istrinya kena pelet. Jangan langsung percaya. Bisa jadi enggak usah pelet aja istrinya benci, bisa enggak? Bisa suaminya tidak baik, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan kehangatan di keluarga, tidak bisa menyentuh hati terdalam istrinya. Ya, tidak menunjukkan pengorbanan terhadap istrinya. Tidak menunjukkan keseriusan cinta, karena perempuan itu sebenarnya intinya dicintai. Perempuan itu berputar antara cinta dan cintai. Memang benar perempuan itu butuh harta, butuh ini, tetapi yang dia paling butuhkan adalah rasa cinta suaminya. Itu yang selalu dipastikan oleh perempuan. Bagaimana suaminya cinta dia. Oleh karena itu perempuan selalu mengulang-ulangi, selalu memastikan apakah suaminya cinta terhadap dia apa enggak. Berulang-ulang dia tanya, abang sayang sama saya enggak? Abang sayang sama saya enggak? Berulang-ulang. Karena itu tugas wanita, memastikan suaminya cinta sama dia. Itu tugasnya wanita. Makanya sekali-kali kita perlu juga bilang sayang sama istri kita, perlu. Padahal dia tahu kita sayang, enggak apa-apa. Kita bilang doang, dek, saya sayang sama kamu, dek. Ah, abang gombal. Padahal hatinya berbunga-bunga, enggak apa-apa. Emang gitu perempuan susah dimengerti. Jadi belum tentu ini karena pelet. Ya, lihat dulu bagaimana dia muamalahnya selama ini dan sebagainya. Kalaupun kena pelet, dua-duanya diobati. Jangan-jangan dia punya benci. Dia benci sama suaminya, ini diobati juga, dan itu dimanfaatkan oleh setan. Jadi diperbaiki dulu, jangan langsung ruqyah enggak tahu masalah. Langsung tidak, ya, bukan begitu katanya Syekh Utsaimin. Jadi dikombinasikan, ya.
Mau tanya tentang vaksin yang sesuai syariat. Ya, vaksin yang kita ini mubah dan bermanfaat ya. Vaksin yang program pemerintah ini mubah dan bermanfaat. Kalau waktunya panjang saya ingin jelaskan panjang lebar. Tetapi ya cukup ringkas 2 poin saja. Yang pertama, informasi yang menyebar vaksin menggunakan babi tidak benar. Tidak benar. Jangan percaya informasi-informasi yang tidak ada penulisnya, tidak jelas. Ini majhul dalam ilmu syariat. Vaksin tidak pakai babi. Meningitis tidak pakai babi, MR tidak pakai babi, hepatitis tidak pakai babi, DPT tidak pakai babi. Vaksin campak supaya tidak dicampakkan, tidak pakai babi juga. Tidak pakai babi juga. Ya, tidak pakai babi. Ya. Jadi program pemerintah ini ya tidak pakai babi. Yang pakai babi hanya satu, yaitu OPV, oral polio vaksin. Adapun injeksinya polio tidak pakai. Sehingga yang menyebar itu katanya kalau vaksinnya babi yang vaksin, tidak benar nih. Tidak benar. Tidak ada pakai babi. Bagaimana ngomong haram? Tidak pakai babi kok. Ya. Yang pakai hanya oral polio, itu pun dia enzim katalisator. Yang dia tidak bergabung dengan reaksi, tidak ada dalam hasil reaksi. Jadi hasil akhirnya sudah tidak ada lagi enzim babi tersebut. Sehingga dari mana bilang haram? Bagaimana bisa bilang haram tidak pakai babi? Itu adalah vaksin yang dipakai, dan vaksin ini produksinya Bio Farma. Bagaimana bisa bilang haram? Hukum asal sesuatu adalah mubah, al aslu fil asya'a al ibahah dawal halal. Hukum asal sesuatu mubah dan halal. Kalau memang vaksin ini tidak ada babinya, bagaimana mau bilang haram? Bahan-bahan yang sudah kita ketahui semua. Bahan-bahan yang tidak mengandung keharaman, silakan dicek. Hepatitis B mengandung antigen, mengandung etil alkuri dan sebagainya. Bagaimana mau bilang haram? Jadi kalau mau bilang haram, datangkan bukti kalau ini haram. Datangkan bukti yang tegas, tidak boleh pakai katanya. Karena kaidah mengatakan al-yaqinu la yazul bisyak. Yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini haram vaksin ini. Kenapa? Katanya begini. Tidak bisa. Datangkan bukti jelas vaksin ini adalah haram. Tidak boleh pakai katanya. Hukum asalnya adalah halal. Kan belum ada sertifikasi halalnya. Memangnya kalau belum ada sertifikasi halal, apakah ini langsung haram otomatis? Apakah langsung haram? Tidak, belum tentu. Buktinya vaksin meningitis, dulu ditanya mana sertifikasi halalnya, haram ini. Keluar sertifikat halalnya dari MUI, vaksin meningitis, sampai sekarang masih juga. Pokoknya tidak vaksin deh. Sampai kalau haji dan umroh, ya mending saya bayar aja 1 juta, bohong daripada saya vaksin karena haram. Padahal sudah keluar sertifikat halal MUI-nya. Vaksin MR pun demikian sedang diusahakan, sedang diajukan ke Menkes. Tetapi tidak seperti kayak sekarang pesan bakmi ayam nanti jadi, ya. Jadi belum tentu. Ya. Dan hukum asal sesuatu ini adalah halal. Ya. Pokoknya vaksin begini. Pokoknya hukum asalnya halal. Ya. Kita permisalkan seperti ini. Ada orang mau makan mie ayam pinggir jalan. Tanya sama abangnya, bang, ini mie ayam ini ada sertifikat halalnya nggak bang? Kan enggak begitu kan? Ya. Jadi hukum asalnya dia ini, kita tinggal di negeri muslim, ya, sembelihannya orang muslim sama sembelihan muslim sama sembelihan ahlul kitab halal. Ya sudah, hukum asalnya halal. Sampai ada bukti mie ayam ini, bukti yang jelas loh, bukan katanya. Katanya dicampur babi loh katanya. Enggak boleh. Hukum asalnya halal, ya sudah kita makan saja mie ayam tersebut di pinggir jalan. Makan saja, hukum asalnya halal kok. Kalau mau bilang haram, datangkan bukti. Kalau kita tidak pakai kaidah ini yang diajarkan ulama, qaidatul kubro, kaidah yang besar ini, artinya disepakati oleh semua ulama, susah hidup kita. Mau makan mie ayam pinggir jalan, bang, saya mau tahu, abang ini muslim atau musyrik bang? Kenapa? Kalau abang musyrik, ya mohon maaf ya, Hindu atau Buddha, sembelihan abang dah halal. Mie ayam ini dah halal bang. Mohon maaf bang, saya harus pastikan. Kalau belum pasti, syubhat bang, saya tinggalkan. Saya muslim kok. Oh abang muslim lah. Kalau gitu abang pas sembelih ayam ini, abang tidak lupa kan bilang bismillah?
Kenapa? Kalau abang lupa bismillah haram ini. Ini mohon maaf sekali ya bang, saya ingin pastikan, kalau belum pasti syubhat bang. Oh saya bilang bismillah kok. Lah, abang waktu menyembelih, abang pastikan enggak dua wajdainnya putus bang. Kalau satu yang putus, haram ini bang. Ini mohon maaf sekali bang. Kalau belum jelas perkaranya, syubhat ini bang, saya harus jelasin dulu. Syubhat ini bang, saya tinggalkan. Syubhat bang, karena belum jelas bang, harus saya jelaskan syubhat. Tenang, saya sudah profesional nyembelih. Ngomong-ngomong bang, ini ayam ini abang yang nyembelih semua atau beli di pemotongan? Nah itu dia sebagian pemotongan. Itu dia bang, dipastikan dulu di pemotongan. Di pemotongan itu muslim atau bagaimana bang pastinya? Sembelihannya. Jangan-jangan di pemotongan campur dengan babi, wadahnya pernah wadah babi, tidak dicuci tanah 3 kali, kemudian 7 kali ini. Ini mohon maaf bang, benar-benar dipastikan bang. Kalau tidak ini syubhat bang. Kan belum jelas bang, syubhat, saya pastikan dulu. Apakah mau kehidupan kita seperti itu? Demikian juga pada kaedah seluruh hidup kita. Begitu juga pada vaksin, silahkan kalau mau bilang haram, datangkan bukti. Bukti kalau ini haram, kenapa tidak pakai babi? Datangkan bukti kalau ini haram. Kalau mau bilang haram. Dan banyak yang salah paham, ini syubhat tidak jelas. Bukan begitu maksudnya, syubhat itu kalau hukum asalnya dia haram. Kalau hukum asalnya mubah jelas ya sudah, bukan syubhat. Kalau hukum asalnya haram baru dia syubhat. Contohnya misalnya kita tiba-tiba di dompet ini hilang uang kita 1.000. Tiba-tiba kita cari. Ya kemudian di jalan ada uang 1.000-an juga. Jangan 1.000 deh terlalu ini. Ada uang 100.000 lah. Cuma kita kan ragu-ragu, ini uang saya apa enggak? Ya tidak. Ragu-ragu, ini uang saya yang jatuh atau tidak? Kayaknya bukan begini deh. Uang yang jatuh ini hukum asalnya apa? Halal atau haram? Uang yang jatuh ini hukum asalnya haram. Nah ini yang syubhat maksudnya. Karena sampai jelas dulu uang saya atau uang dia. Ini maksudnya syubhat. Kalau hukum asalnya halal, kembalikan ke hukum asal halalnya. Kan gitu. Ini cara berpikirnya. Tetapi kita berterima kasih ada MUI yang membuat kita yakin kalau ini bukan haram. Sehingga belum tentu tidak ada sertifikat halal MUI langsung haram. Syubhat langsung, belum tentu. Bukan begitu cara pikirnya diajarkan ulama. Ya. Jadi kalau mau bilang vaksin haram, datangkan bukti. Mana yang menyebabkan dia haram? Yang keluar dari hukum asalnya. Jangan bilang syubhat nih belum jelas. Kalian aja mie ayam semuanya digituin syubhat. Karena belum jelas. Ya, dan ini yang perintahkan Nabi SAW. Ada hadis Nabi SAW ini beliau diracuni. Diracuni dengan apa? Daging. Siapa yang nyembelih daging tersebut? Ada yang tahu hadisnya? Wanita Yahudi. Nabi SAW tanya, kamu wanita Yahudi, bismillah enggak? Kamu nyebut Yesus atau nyebut ini? Nyebut Uzair atau nyebut Allah pas nyembelih? Tidak. Tapi kalau ada bukti nyata, orang ngasih tahu, saya melihat dengan mata kepala saya, perempuan Yahudi ini ketika nyembelih, dia sebut Uzair, haram saat itu. Paham ini kaidahnya? Inilah kemudahan yang dibangun oleh ulama. Ya. Ini jadi kalau mau bilang vaksin haram, datangkan bukti. Tidak pakai babi. Adapun informasi yang menyebar di antara para ustadz dan sebagainya, karena informasinya salah, para ustadz tidak belajar vaksin, tidak belajar cara buat vaksin, dapat informasinya dari informasi yang tidak benar, broadcast yang tidak jelas sumbernya. Coba cek broadcast tersebut, ada penulisnya di bawahnya enggak? Rata-rata tidak ada penulisnya. Apakah kita langsung percaya? Kalaupun ada penulisnya, apakah kita langsung percaya? Bukan ahlinya yang ngomong. Bukankah Islam mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun? Kalau mau percaya vaksin, dengarlah vaksin tersebut dari dokter yang buat, dokter yang menjalani, ahli farmasi, serta orang-orang yang berkecimpung, meneliti ratusan tahun tentang vaksin tersebut. Dengar dari situ. Jangan dengar ngomongnya vaksin dari siapa? Dari tukang mie ayam katanya. Jangan dengar dari sumber-sumber yang tidak jelas. Katanya babi semua isinya, dari nanah, berbahaya, buah racun, dan sebagainya. Itu kan berita tidak benar, tidak bohong. Tidak jelas beritanya. Kemudian yang kedua kalau mau saya jelaskan sampai sore mungkin atau sampai malam, karena saya sudah nulis bukunya soalnya. Yang kedua aja yang simpel, logika sederhana. Di beberapa negara vaksin ini program mayoritas negara dunia. Di Australia, di Saudi, Timur Tengah itu vaksin ini program wajib. Di Australia anak tidak vaksin tidak boleh sekolah karena syaratnya masuk sekolah harus kartu vaksin lengkap. Di Saudi juga demikian.
Kalau vaksin tidak divaksin dengan hepatitis B, tidak dapat dia syahadah miladiyah, tidak dapat akta lahir. Itu aturan resmi yang tertulis dalam pemerintah, dalam situs resminya Saudi. Bisa dicek di situs di tulisan kita. Aturan resmi dalam situs Saudi. Kalau dia tidak masuk sekolah, tidak ada kartu vaksinnya lengkap, tidak boleh sekolah. Itu aturan kencang. Bahkan haji, umroh, kalau ketahuan tidak vaksin, dideportasi pulang. Aturan wajib. Dan faktanya, vaksin Indonesia ini buatan dalam negeri, Bio Farma. Jadi yang bilang itu buatan Yahudi, buatan Amerika, bohong. Konspirasi Yahudi, konspirasinya Wahyudi dan mamanya Rika katanya. Mohon maaf ya kalau ada yang namanya Wahyudi. Tidak benar, dari mana berita ini ya? Jangan dengar, lihat itu broadcast yang tidak benar. Vaksin Indonesia buatan Bio Farma, produk dalam negeri. Dan saya sudah bertemu dengan humasnya Bio Farma. Humas Bio Farma itu pernah datang ke Jogja, menghubungi saya, pengen ketemu. Kesempatan tersebut saya pun bertanya-tanya. Dia ingin wawancara. Saya bertanya-tanya, benar tidak Bio Farma ini dari semua vaksinnya yang yang memakai enzim katalisator hanya polio? Jawabannya iya. Dan dia sampaikan salam, tolong sampaikan salam. Bio Farma menerima siapapun dan kapanpun kalau ingin datang ke Bio Farma, mengecek langsung cara pembuatannya dan bahan-bahannya. Tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada konspirasi. Semua pejabatnya orang Indonesia, tidak ada Yahudi Amerika. Sampaikan salam, kalau yang mau bilang haram-haram datang ke Bio Farma langsung. Kita cek dan kita terima. Tidak ada babi, tidak ada penyembelihan babi di sana. Ya, tidak ada. Cek. Jadi buatan Bio Farma, dan Bio Farma ini produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara. Mayoritas negara Asia Tenggara dari Bio Farma. Dan sebagian vaksin Bio Farma diekspor ke negara Timur Tengah. Dalam situs pemerintahan resmi kita, itu ada kerjasama Indonesia dengan Saudi. Jadi di Saudi dan Timur Tengah, itu vaksin diwajibkan. Dan sebagian vaksin mereka menggunakan vaksin Indonesia. Vaksin Indonesia. Sehingga ada ustadz ya, teman kenalan di Madinah. Itu dibilang, saya tinggal di Madinah hampir 10 tahun. Tidak pernah ribut-ribut vaksin di sana, sampai Indonesia ribut-ribut. Padahal yang pakai vaksin Indonesia. Ya. Logikanya begini, seandainya vaksin bahaya, ini logika sederhana, seandainya vaksin bahaya, vaksin racun, itu kan mati semua negara-negara yang mewajibkan vaksin. Dan betapa bodohnya pemerintah mewajibkan vaksin kepada penduduknya, pengen penduduknya mati semua pemerintah kita, karena divaksin. Seandainya vaksin ini katanya racun, buat autis, dan sebagainya, itu tentu orang yang pulang haji 30%-nya mati lah. Ya kan? Karena masukkan racun. 30% mati, 30%-nya cacat, 30%-nya ini, atau 50%-nya. Logikanya kan demikian. Jadi vaksin ini berdasarkan penemuan ilmuwan muslim dan penemuan ilmuwan non-muslim. Dan yang menemukan pertama kali vaksin adalah Ar-Razes di baratnya. Ini yang menemukan vaksin pertama kali dan disempurnakan di zaman Khalifah Turki Utsmani. Ini sejarahnya, vaksin yang menemukan kaum muslimin, bukan Yahudi. Dan hampir ada di program dunia. Semuanya ada, pemerintahnya mewajibkan. Logikanya demikian ya. Jadi kalau bahaya ya, pemerintahnya bodoh banget kan, mewajibkan. Harus membunuh rakyatnya pemerintah. Itu logika sederhananya. Sehingga kita masalah vaksin ini begini aja. Ikuti ajaran Islam, fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau mau tahu vaksin, tanya yang buat, tanya yang membuat, tanya yang meneliti ratusan tahun, tanya demikian. Mohon maaf, Ustadz juga tidak paham vaksin. Ustadz juga tidak paham vaksin. Ya. Ustadz itu tergantung dengan yang bertanya. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu tergantung pemahaman yang memberi fatwa. Kalau informasi yang sampai kepada pemberi fatwa salah, fatwanya juga salah. Kalau ada jamaah nanya sama ustadznya, Ustadz, apa hukumnya vaksin pakai babi? Apa jawaban ustadznya? Ya haram lah. Keluarlah fatwa vaksin semuanya haram. Kan gitu. Ya, jadi kalau sekali lagi tentang vaksin, tanyalah pada ahlinya. Fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Udah jam 11, Pak. Satu lagi ya.
Apa Ustadz, banyak orang tua mengatakan banyak makan nak biar gemuk, ndak kurus. Apakah benar banyak makan bisa membuat badan berisi? Ya, jawabannya kalau ingin badan berisi jangan banyak makan. Nanti yang numpuk itu lemak. Kalau ingin badannya terisi, olahraga. Ya, biar terisi dengan otot. Makanya ada orang yang badannya kurus tapi perutnya gemuk. Ya, karena dia ini menggemukkan dengan makan, isinya lemak doang. Kalau menggemukkan dengan otot, ini yang sehat. Digemukkan dengan otot, bukan banyak makan. Jadi ini kurang tepat. Bagaimana ingin gemuk? Berolahraga, membangun massa otot dan makan makanan bergizi yang cukup. Ya, ini ya. Jadi bukan banyak makan biar gemuk, bukan biar badan berisi, tapi isinya isi lemak semua, ini pun tidak sehat. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kata salah yang menyinggung. Ya, saya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ada dalil yang salah, mohon saya diluruskan. Dan saya pun meminta doa dari para Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga saya bisa melakukan, mengamalkan apa yang saya ucapkan. Dan semoga para jamaah pun demikian bisa mengamalkan ilmu yang diamalkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ilmu kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan rasa syukur kepada kita, dan semoga kita bisa bahagia dunia akhirat, dan semoga kita semua dikumpulkan di surga Allah yang tertinggi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.